Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Nusa Putri dari MPI 4A1 dengan NIM 190302718. Di sini saya akan melakukan uji ANOVA dan regresi, yaitu regresi linier sederhana dan juga regresi linier berganda. Nah, sekarang di sini saya sudah mempunyai datanya di mana terdapat tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka skala 1 sampai dengan 10. Di sini sudah terdapat produk A, B, dan juga C. Dan masing-masing produk ini mempunyai 30 responden. Lalu lanjut saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Dan di sini untuk di variable view sudah terdapat produk dengan desimalnya 0 dan value-nya itu kita buat 1 untuk produk A, 2 untuk produk B, dan 3 untuk produk C. Dan untuk data view-nya di sini sudah terdapat data yang saya pindahkan dari Excel sebelumnya ke aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita akan menguji atau uji ANOVA dengan klik Analyze, lalu kita klik Compare Main dan One Way ANOVA. Lalu untuk produk kita pindahkan ke faktor, untuk respon kita pindahkan ke dependent. Lalu kita klik option dan kita klik deskriptif dan juga homogeneity. Lalu kita klik continue dan oke. Nah, di sini sudah terdapat outputnya, yang mana di deskriptif ini terdapat main dari produk A, B, C, dan totalnya. Untuk main dari produk A itu adalah 4,5667, untuk produk B 6,2667, untuk produk C 8,0333, dan untuk total keseluruhannya adalah 6,2889, dan untuk total respondennya adalah 90. Terus lanjut untuk struktur hipotesis yang akan digunakan yaitu adalah ANOVA, H0 sama dengan 0, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Dan untuk H1 tidak sama dengan 0, yaitu terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Lalu di sini kita sudah terdapat ANOVA-nya, yang mana kita akan melakukan pengujian di mana hipotesis awal yang sudah kita buat apakah terdapat perbedaan antara produk A, B, dan C, yaitu dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabelnya. Nah, F hitung di sini yaitu 97,788 dan dibandingkan dengan F tabel dengan signifikansi 5% atau 0,05 dan dengan menggunakan DF-nya itu 2 dan juga penyebutnya 8, yaitu berarti di sini 88 didapat dari 90 dikurang 2. 88 di sini yaitu 3,10. Nah, berarti dapat kita katakan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, yang mana berarti H0 ditolak dan H1-nya diterima. Maka terdapat perbedaan rata-rata dari produk A, B, dan juga C. Lalu lanjut, di sini kita akan melakukan uji regresi linier sederhana dengan kita klik Excel-nya dan di sheet 2-nya sudah terdapat datanya, di mana uji regresi ini kita akan menguji apakah terdapat hubungan atau pengaruh antar variabel yang ada. Untuk uji regresi sederhana ini, kita mencari regresi sederhana, maka hanya ada satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Lalu kita ke aplikasi SPSS-nya. Lalu di sini sudah ada variable view di mana sudah terdapat speed dan distance. Lalu di data view sudah terdapat data speed dan distance-nya juga dari data Excel sebelumnya. Sudah saya copy dan sekarang kita mencari, kita uji regresi sederhananya dengan mengklik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear, dan untuk itu, untuk speed-nya kita pindahkan ke independent. Dan untuk distance-nya kita pindahkan ke dependent. Lalu kita klik statistik dan
confidence interval, lalu kita klik continue dan oke. Nah, di sini sudah terdapat outputnya yang mana di koefisien ini untuk melihat atau menyusun model regresi linier sederhana. Untuk penyusunan model regresi linier sederhananya dengan yaitu dengan Y sama dengan A plus BX, yang mana A ini di sini merupakan dilihat dari tabel koefisien di konstan yang terdapat di kolom B, yaitu minus 17,631. Dan untuk B-nya ini dilihat dari speed yaitu 3,934. Nah, kenapa di sininya plus? Karena nilai dari speed-nya adalah tidak minus, jadi di sininya plus. Jadi untuk penyusunannya adalah Y sama dengan minus 17,631 ditambah 3,934X. Nah, lalu untuk struktur hipotesis yang akan diujikan pada regresi ini yaitu H0 sama dengan 0, variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. H1 tidak sama dengan 0, yaitu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Lalu, di sini sudah terdapat ANOVA, tabel ANOVA yang mana di sini kita akan melakukan menguji dua pihak, yang mana di sini terdapat F hitung, yaitu F-nya sama dengan 91,613. Dan dibandingkan dengan F tabel, DF-nya itu yaitu 1, DF-nya yaitu 1, dan juga penyebutnya itu 49. Nah, kita lihat di F tabelnya. Nah, di F tabelnya ini untuk penyebutnya 49 dan DF-nya 1 adalah berarti 4,04. Nah, kita lihat lagi di outputnya. Di sini F hitungnya berarti lebih besar daripada F tabel, yang mana dapat dikatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas atau speed dengan variabel terikat atau distance. Lalu, di output model summary ini, menguji koefisien determinan, yang mana untuk melihat seberapa besar X menyumbang Y. Dilihat dari R square-nya, nilainya adalah 0,652. Maka artinya speed atau variabel X ternyata hanya menyumbang 65%, sedangkan sisanya 35%-nya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linier berganda. Dan di sini di Excel-nya, di SP3-nya sudah terdapat datanya, yang mana di sini terdapat satu variabel terikat yaitu sales, dan juga memiliki lebih dari satu untuk variabel bebas, yaitu terdapat YouTube, Facebook, dan newspaper. Lalu kita ke aplikasi SPSS-nya di sini, dan di variabel view-nya sudah terdapat YouTube, Facebook, newspaper, dan sales. Lalu di data view-nya juga sudah terdapat datanya. Lalu untuk uji regresi linier berganda, kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear, dan ini kita riset terlebih dahulu. Nah, untuk itu, kita sales-nya kita taruh ke independen. Maaf, untuk sales-nya kita taruh di dependen. Dan untuk YouTube, Facebook, dan newspaper kita pindahkan ke independen. Lalu kita klik statistik, dan kita klik confidence intervalnya. Lalu kita klik continue, dan oke. Nah, di sini sudah terdapat outputnya, yang mana di koefisien ini, kita untuk
Untuk penyusunan model regresi linear bergandanya yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah dan seterusnya. Jadi B0 ini adalah dari eh, tabel koefisien dan dari kolom konstan yang terdapat di B yaitu 17,567. Nah, untuk B1, B2, dan B3-nya yaitu di kolom YouTube, Facebook, dan juga newspaper. Dan di sini untuk penyusunan model regresi linearnya yaitu berarti Y sama dengan 17,567 ditambah 0,007 X1 ditambah 0,015 X2 ditambah 0,003 X3. Lanjut, untuk ANOVA-nya, kita akan melakukan pengujian apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, X3 dengan Y antara YouTube, Facebook, dan juga newspaper terhadap sales. Di sini kita lihat di F hitungnya lebih besar daripada 6, yaitu F hitungnya adalah 0,647 dan 6-nya adalah 0,586. Maka dapat dikatakan bahwa YouTube, Facebook, dan newspaper berpengaruh signifikan terhadap sales. Lalu, jika ingin melihat satu persatu apakah YouTube, Facebook, dan newspaper berpengaruh terhadap sales atau tidak, kita kembali ke tabel koefisien yang mana kita lihat di bagian YouTube di tabel yang T ini terdapat nilainya 1,300 dan SIG-nya adalah 0,195 yang mana berarti YouTube ini berpengaruh terhadap sales karena T-nya tabel di T-nya ini lebih besar daripada di SIG-nya. Dan untuk yang kedua itu Facebook, T-nya lebih kecil daripada SIG, yaitu T-nya adalah 0,484 dan SIG-nya 0,629. Maka dapat dikatakan bahwa Facebook tidak berpengaruh terhadap sales. Dan untuk newspaper yaitu T-nya 0,195 dan SIG-nya adalah 0,846 yang mana berarti newspaper ini tidak berpengaruh terhadap sales karena SIG-nya lebih besar daripada T-nya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa Facebook dan newspaper tidak berpengaruh besar atau tidak berpengaruh terhadap sales, tetapi tetapi YouTube berpengaruh terhadap sales karena nilai YouTube di sini lebih besar T-nya daripada 6. Tapi untuk Facebook dan newspaper, nilai 6-nya lebih besar daripada T-nya. Nah, selanjutnya, untuk menguji koefisien determinasinya atau kita lihat di model Sumari, yaitu kita untuk melihat seberapa besar pengaruh dari ketiga variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Nah, dilihat dari R square-nya ini 0,010. Jadi, pengaruhnya hanya 10% dari YouTube, Facebook, dan newspaper terhadap sales. Sedangkan sisanya 90% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Nah, sekian uji ANOVA dan juga regresi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.